soal terkait operasi itu dan yang berkaitan dengan soal cerita. Mereka kurang memahami kalimatnya dan bingung bagaimana urutan untuk menentukan operasi bulanannya. Jadi kalau operasi ini itu kan tidak hanya sekedar langsung disajikan penjumlahan, tapi mengenal dengan itu lambang bilangan, nilai tempat, kemudian soal cerita. Nah, cara saya untuk mengatasi hal tersebut adalah yang pertama menggunakan timer untuk terkait waktu pengerjaan. Kemudian yang kedua saling peer check ya. Peer check itu maksudnya ada teman satu bangku atau teman yang lebih ini pemahamannya lebih setingkat lebih tinggi dalam hal kelompok itu melakukan peer check. Jadi saling meriksa milik teman. Ayo silakan melakukan peer check, silakan saling periksa milik teman apakah caranya sudah benar. Kalau di matematika itu yang penting kan bukan hasil memang penting, tapi proses pengerjaannya itu sangat penting Mbak, karena membangun sebuah pemahaman. Kalau tidak mengerti cara mengerjakannya itu anak-anak tidak sempurna dalam menghitung hasilnya, menentukan hasilnya. Kemudian cara saya yang selain itu adalah memberi kesempatan kepada peserta didik itu untuk menggali pengetahuannya lewat pengalaman, karena pembelajaran kontekstual itu dalam hal matematika. Jadi pengalamannya pribadi itu saya menggali pengalaman temannya dalam hal misalnya geometri itu untuk warna kelas, kemudian untuk topi ulang tahun, topi Pak Kani. Nah itu pengalaman kontekstual yang ada dalam pembahasan. Di samping itu saya menyediakan pembelajaran sesuai dengan inovasi saya yang pasti dalam hal media itu berusaha untuk melibatkan semua anggota tubuh mereka. Kan ada yang berbeda-beda cara belajarnya ya. Jadi untuk di kelas 4 sendiri itu memang sangat aktif, dan anak-anak itu saya berusaha untuk menyediakan media yang melibatkan semua anggotanya, artinya gitu. Jadi tidak hanya mata dan pikiran, tapi juga saling berkomunikasi, saling menggunakan tangannya untuk media kartu bilangan, mengocok kartu, dan melakukan permainan.
cara hitung matematika. Operasi hitung bulanan itu tidak hanya sekedar hafal, tapi memang benar-benar proses penjumlahan dan pengulangan kalau kalian mengerjakan proses dasarnya itu. Nah dari situ yang mengalami kesulitan itu saya rasa separuh anak. Kenapa? Karena mereka belum mulai memahami konsep dasar. Oh kalau perkalian itu berarti penjumlahan berulang. Kalau pembagian itu berarti dibagi kurang-kurangnya dengan bilangan yang sama. Nah dari konsep dasar itulah banyak orang tua yang mengarahkan anak-anak itu menggunakan kalkulator, sehingga ada yang mempersilahkan anaknya untuk membeli kotak pensil yang ada kalkulatornya, biar kamu cepat kamu hitung. Kamu kok bawa kalkulator itu ini dicetak gitu kan? Bagaimana orang tua mengizinkan ini? Iya, biar cepat kamu hitung. Itu kan artinya apa? Oh berarti orang tua ini tidak apa namanya mendukung anaknya, maksudnya kurang telaten untuk perhitungan dasar seperti yang diajarkan di sekolah. Ya itu tadi Pak kendalanya kan membuat itu dan itu Pak sudah kelas 4 tapi kok belum hafal perkalian, salah satu masalahnya. Bagaimana cara mengatasi perbedaan kemampuan siswa dalam satu kelas? Saya berdiri asisten awal yang pertama, kemudian saya mengatakan gaya belajar. Nah gaya belajar itu ada beberapa kan ya, audio visual, stereotip. Nah itu pengetahuannya adalah dengan memberi soal asesmen awal terkait dengan bilangan gitu. Kemudian saya menemukan ada yang kategori paham penuh, paham sebagian, dan belum paham. Dari 3 kategori itu ketika melakukan kerjasama kelompok, diskusi kelompok itu saya siap. Jadi yang belum paham itu bukan berarti dikelompokkan ke sesama belum paham. Kemudian sudah paham penuh dikelompokkan dalam satu kelompok, jadinya pinter banget dan kurang pinter banget ya. Jadi saya menyebarnya menjadi berapa anak saya yang belum paham ada 3, nah, misalnya yang sudah paham itu ada 10, berarti saya bagi 2-2 di setiap kelompoknya, kelompoknya 5. Terus yang 3 ini tadi disebar ke 3 kelompok. Jadi saling itu formula evaluasi supaya dan caranya supaya mereka tidak bisa percaya diri adalah dengan memberi paham ke anak yang belum paham, tapi untuk menjadi orang dosen pada saat presentasi atau menurut atau menulisnya dengan didikti oleh teman yang sudah paham dulu dan paham. Cara saya untuk memetakan tingkat pemahaman seperti itu. Terkait dengan gaya belajar, ya anak yang paham penuh tapi dengan gaya belajar yang audio visual, artinya dia bagian ini aja, bagian apa menulis, mengerjakan kertas, nanti presenternya dia menulis kaki. Tujuan pembelajaran itu bisa dilihat dari proses ketika mereka belajar satu informasi, proses ketika tanya jawab, dan proses ketika mereka presentasi. Kemudian ketika mereka menunjukkan mimik wajah yang ini juga penting ya. Dulu biasanya tahu loh Mbak, kalau dengan sudah dulu lama ya, kelihatan anak sih bingung, sing sudah puas dengan hasil kerjanya dan yang masih belum paham sama sekali
jenengan dari melihat wajahnya saja tahu. Tuh, jadi yang pasti adalah dari hasil mengerjakan soal korupsi, menjawab cepat ketika ditanya, itu pertanyaan secara lisan dulu, dan presentasi, terus dari tingkat kepuasan. Mereka juga saya sediakan jurnal pembelajaran, bagaimana mereka menuangkan perasaannya, mana yang hal yang menarik, mana hal yang masih butuh tantangan. Kemudian mereka mengeceklis tingkat pemahaman mereka di situ, apa yang sudah aku pelajari ini. Aku sudah bisa sudah bisa yang mengenal teori itu sudah bisa, apa perlu bahasa lagi itu mereka. Dari situ saya bisa membaca, oh saya jadi tahu ada sekian anak yang situasi biologi. Jadi itu kalau CP jangan bisa ini ya, di JDIH dan Kemdikbud, ketik aja capaian pembelajaran di SD itu bisa download. Kalau modul aja terkait bilangan dan geometri, nanti saya beri contoh yang kelas ini sama saya berikan ke Mbak Camita ini. Dengan BLA maaf ya, tadi